Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'ani imama wa hukman. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada saat ini kita masih diberikan kesempatan nikmat iman, nikmat Islam, dan alhamdulillah pada saat ini Ustadz bisa menyampaikan materi saat ini meski lewat video ya, mudah-mudahan bermanfaat. Meski dalam kondisi pandemi ini kita semua belajar jarak jauh ya, antum di rumah, kemudian kami di sekolah gitu ya. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi keseriusan kita untuk belajar ya. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anak Ustadz yang dirahmati Allah, Ustadz mendoakan semoga antum dalam keadaan sehat walafiat, kemudian diberikan kesuksesan, kemudian juga diberikan kekuatan, ya, terutama saat ini ketika antum melaksanakan pembelajaran jarak jauh ya, atau belajar dari rumah. Dan materi pada kesempatan kali ini yang ingin saya sampaikan kepada kita semuanya, pada seluruh siswa-siswi SMP Al-Fiqiyah mulai dari kelas 7 sampai kelas 9 adalah motivasi belajar ya, sebuah motivasi belajar. Dan di sini Ustadz ingin menyampaikan ada 10 tips ya. Mungkin banyak sebenarnya, tetapi Ustadz hanya ingin menyampaikan 10 tips saja bagaimana menjadi pelajar yang berprestasi. Anak-anak Ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama dan hal yang paling mendasar yang perlu antum lakukan adalah bagaimana antum menjadi seorang pelajar yang berprestasi itu adalah luruskan niat ya. Sucikan niat, kemudian luruskan niat ya. Innamal a'malu binniyat, begitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya, sesungguhnya amal itu ya, setiap perbuatan itu tergantung bagaimana niat kita gitu. Nah, hari ini antum adalah masanya untuk belajar ya. Masanya diberikan untuk menuntut ilmu ya, menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Karenanya Ustadz berharap kepada antum semuanya, tolong luruskan niatnya, ya. Sucikan niat kita dari hal-hal yang tidak benar, begitu. Ya, niat kita itu karena Allah Subhanahu Wa Taala, karena ingin menambah ilmu pengetahuan agar bisa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena belajar ini, anak-anak Ustadz, bernilai ibadah, insya Allah. Belajar ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena apa? Di situ kita bisa menambah wawasan, di situ kita bisa menambah keilmuan kita. Bagaimana wudhu yang benar, bagaimana sholat yang benar, kemudian bagaimana berbakti kepada orang tua, berbakti kepada guru, bagaimana membaca Al-Quran yang benar. Itu niat belajar kita, kalau memang betul-betul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, niat itu akan bernilai ibadah. Ya. Jadi niat kita belajar, niatkan belajarnya adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, dalam belajar ini anak-anak Ustaz tentu butuh kesungguhan. Ya, menjadda wajada. Ya, kesuksesan, keberhasilan, prestasi itu hanya akan bisa diperoleh, diraih oleh mereka yang bersungguh-sungguh. Gitu. Ketika antum bersungguh-sungguh dalam belajar bahasa Inggris contohnya, insya Allah antum akan mendapatkan hasilnya. Gitu. Ya,
Jadi sebuah usaha keras kita ya dalam belajar ini juga menjadi penentu bagaimana kita bisa menjadi seorang siswa yang berprestasi. Bersungguh-sungguhlah antum dalam belajar ini. Meskipun dalam masa pandemi ini ya, mungkin ada di antara antum yang memiliki handphone sendiri, kemudian antum juga belajar sendiri, nonton video sendiri tanpa ada pengawasan orang tua, atau mungkin juga ada yang dipantau oleh orang tua. Tunjukkanlah keseriusan antum. Bersungguh-sungguhlah. Ya, insya Allah antum akan berhasil. Ya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana antum semua, kita semua disiplin dalam menggunakan waktu. Ya. Waktu 24 jam ini anak Ustaz ya bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, begitu juga sebaliknya. Tidak ada manfaatnya. Terbuang-buang waktu saja. Makanya meskipun ada istilah-istilah ya yang biasa kita dengar, time is money, ya, waktu adalah pedang dan segala macam. Ingat di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, demi masa wal asri. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Yang enggak merugi itu siapa? Orang-orang yang beriman. Kemudian dia beramal soleh. Kemudian dia saling menasihati dalam kesabaran dan dalam kebenaran. Nah, anak-anak Ustadz, antum belajarnya sudah pendidikan sekolah menengah pertama. Jadi tidak seperti di SD lagi yang mungkin sebagian besar itu masih banyak disuapi ya, ibaratnya orang makan itu disuapi oleh guru gitu. Tapi ketika antum sudah SMP itu sudah hampir sekian persen itu antum harus belajar mandiri gitu. Ya, karenanya antum harus bisa memanfaatkan waktu itu untuk hal-hal yang bermanfaat tentunya, dan apalagi di masa PJJ ini dan masa PLS, MPLS atau matrikulasi, antum diberikan waktu oleh sekolah untuk belajar ini gitu. Mudah-mudahan antum bisa memanfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang keempat adalah percaya diri, ya, self confidence. Anak-anak Ustadz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah hal yang penting buat kita. Ya, karena apa? Karena banyak orang yang tidak percaya diri karena merasa dirinya bodoh, dirinya tidak pandai. Akibatnya apa? Dia bermalas-malasan dan dia bergantung kepada orang lain. Ya. Yakinlah bahwa setiap diri antum itu adalah juara. Setiap antum itu punya potensi. Ya, punya potensi yang bisa dikembangkan sebenarnya. Antum tidak hebat di matematika, Ustaz yakin antum bisa hebat di yang lainnya begitu. Karenanya antum harus memiliki kepercayaan diri. Ya. If you think you can, you can. Tapi ketika antum berpikir tidak bisa, ya tidak bisa. Ya. Nah, yang kelima adalah tentukan targetnya. Anak-anak Ustadz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baik antum yang di kelas 7, di kelas 8 dan kelas 9, apalagi di masa pandemi ini, buatlah target. Apa yang ingin antum capai selama masa pandemi ini? Ya. Ketika antum ingin mendalami satu mapel tertentu dengan nilai tertentu, tentu antum harus bersungguh-sungguh. Ini ibaratnya visi, anak Ustaz. Ya, kalau kita nggak punya visi, memang kita nggak punya tujuan gitu. Ya, karenanya target ini adalah visi kita. Dengan kita punya tujuan, kita punya target, kita tahu apa yang akan kita kerjakan ke depan. Ya, kalau antum punya target nilai bahasa Inggrisnya 90, tentu antum akan serius dalam belajar. Ya, tentu antum akan serius mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan materi itu. Ya, ketika antum menemui kesulitan, antum bisa menghubungi ustaz-ustazanya yang di sekolah. Ya. Kemudian yang keenam adalah tumbuhkan motivasi. Ya, pelajar yang berprestasi adalah pelajar yang memiliki motivasi besar untuk maju. Maka dia akan selalu memberi semangat pada hatinya untuk semangat dalam belajar. Ya.
punyalah motivasi anak-anak Ustaz untuk menjadi pemimpin yang besar, ya, untuk menjadi pemimpin-pemimpin hebat di masa yang akan datang, menjadi orang-orang yang apa namanya ke depan itu menemukan banyak hal-hal baru gitu, ya. Motivasi itu harus antum tumbuhkan, ya. Ustadz anak ingin menjadi seorang dokter maunya, Ustadz anak besok besar ingin membuat sebuah penemuan hebat contohnya. Motivasi-motivasi itu harus ada dalam diri setiap kita, ya. Kemudian yang ketujuh, mengikuti kegiatan berorganisasi atau ekskul. Ini mungkin kalau masa pandemi ini berakhir sehingga antum bisa bersekolah dan bertatap muka, ya antum bisa mengikuti kegiatan berorganisasi ya, atau OSIS kalau di SMP, dan kegiatan ekstrakurikulernya untuk melatih minat dan bakat antum di rumah. Mohon maaf, di sekolah maksud Ustaz. Kemudian yang kedelapan, anak-anak Ustaz, sesungguhnya setiap kita itu punya prestasi. Jadi prestasi itu anak-anak Ustaz tidak hanya dilihat bagaimana kemampuan intelektual kita dan kognitif saja sebenarnya. Tapi sebenarnya setiap kita itu punya kelebihan ya, yang kita miliki, dan itu bisa berguna bagi orang lain, dan itu juga sebagian dari prestasi sebenarnya. Ya. Karena apa? Karena Allah tidak menciptakan kita dalam bentuk yang sama, berbeda-beda. Kita punya keunikannya masing-masing begitu. Ya. Karenanya persepsi bahwa setiap antum adalah juara, setiap antum punya prestasi, itu harus tetap antum pegang. Ya, supaya terfikir tertanam jiwa positif dan optimis dalam diri kita. Kemudian yang kesembilan, anak-anak Ustadz, ini hal juga yang paling penting ya, yakni adalah meminta doa dari orang tua. Ridhonya mereka, murkanya mereka itu adalah murkanya Allah dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pelajar yang sukses, ya, seorang pelajar yang berprestasi, melainkan ada doa ibunya, ada doa ayahnya, ada doa ayah dan ibunya. Ya, karenanya ketika antum akan belajar, ketika antum akan menuntut ilmu, ketika antum akan pergi ke sekolah, ya, selalulah minta doa kepada mereka, cium tangan mereka, ya, setiap akan bepergian atau setiap akan pergi ke sekolah ya, kalau nanti pergi ke sekolah untuk tatap muka. Karena doa mereka ini sakti ya, doa mereka ini sangat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah sholat dan berdoa. Segala ikhtiar atau usaha sudah kita lakukan. Yang terakhir adalah kewajiban kita melaksanakan perintah Allah. Ya, salah satunya adalah sholat dan berdoa. Ya, semakin sering kita mendekatkan diri kepada Allah, semakin Allah ya memberi kemudahan kepada kita. Karena Allah lah yang bisa memudahkan segala urusan kita ini. Ya, segala urusan kita dari Z itu Allah Subhanahu wa taala ya yang memudahkan. Baik anak-anak Ustaz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya demikian presentasi Ustadz lewat video ini terkait motivasi belajar ya, bagaimana menjadi siswa yang berprestasi. Mohon maaf atas segala kekurangan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Ustadz akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.